teman-teman, selamat datang di video YouTube versi panjang gue. Ini akhirnya baru pertama kali lagi gue mencoba untuk mendalami video YouTube dengan durasi yang lebih panjang, karena selama ini gue lebih banyak berkecimpung menghabiskan waktu menghasilkan output video pendek, baik itu short, baik itu reels ataupun TikTok gitu ya. Jadi gue mau coba membuat video dengan versi yang lebih panjang dengan membaca ataupun bereaksi terhadap fenomena sosial ataupun politik yang terjadi di sosial media gitu ya. Sekarang kita coba sambil scroll saja teman-teman apa yang lagi rame dibahas di X ya untuk saat ini. Ini bukan candaan, ngeliat pegawai SPPG ketawa sambil nginjek ranjang isi melon itu keterlaluan banget. Gak ada respect sama makanan, apalagi soal kebersihan. Harus diproses dan ditutup-tutupi. Ini soal tanggung jawab, bukan lucu-lucuan. Ini jadi terlihat ya seberapa mereka ya, karyawan-karyawan digaji lewat pajak kita melalui APBN begitu meng-underestimate kehigienisan makanan yang nanti akan diberikan kepada anak ataupun keponakan yang kita kenal di keluarga kita gitu. Terus mereka berintensi ketawa dia, namanya kayak dia tahu gitu kalau dia apa yang dilakuin tuh salah dan ya menganggap enteng gitu. Tuh lihat tuh, masa kaki dia udah berapa nginjek pekotok ini kan, dia tuh ditimpa ke keranjang apa tuh ya, berarti tuh keranjang isi melon. Ini orang-orang yang gak punya pengalaman kerja tiba-tiba dikasih gaji gede, kaget itu tiba-tiba dapat tanggung jawab sebesar ini. Yang kayak gini gelagatnya jadi kayak aneh. Tapi menurut gue bukan salah, ini nggak tahu ya, mungkin gue bakal dapat hujatan apa gimana, tapi menurut gue ini bukan salah 100% si pegawainya juga sih. Kan soal pegawai itu bergerak berdasarkan SOP yang tertera gitu ya. Bagaimana praktiknya di lapangan ya, si pekerja itu akan berpegang teguh sama SOP yang sudah diberikan oleh atasannya. Nah kalau misalkan kita lihat dari sini berapa banyak kan pegawai SPPG yang come on, bisa lihat lah di Facebook yang berani kayak nantangan masyarakat gitu. Hal itu nggak akan terjadi kalau misalkan regulasi dari internal mereka sendiri baik gitu, ataupun sesuai dengan standar mungkin yang sudah banyak diterapkan di perusahaan swasta, tapi ini diterapkan di level negara. Masa negara nggak mau belajar sama perusahaan company swasta gitu sih. Oke, kita cari fenomena lain. Nah ini juga nih lagi rame, maksud gue sampai pemerintahan Spanyol tuh bereaksi loh terhadap kematian 3 tentara nasional Indonesia yang kemudian dibunuh gitu ya dalam operasi militer Israel. Ini seperti akun yang Sarah bilang ini, Israel killed 3 Indonesian UN peacekeepers in South Lebanon. They were wearing blue helmets. They were in UN uniforms. They were peacekeepers ya, penjaga kedamaian. Israel bombed them anyway. Ya Israel kayak ngebom mereka aja gitu. Not a peep in a Western media, not a word from the international community. Kayak yang nggak rame kan? Coba kita lihat media internasional meliput ini. Maksudnya kayak Indonesia sebagai, gue nggak tahu ya sekarang apakah masih di bawah Pakistan apa udah di atas Pakistan lagi, sebagai negara dengan penduduk populasi muslim terbesar di dunia, kemudian tentaranya dibunuh oleh negara yang masih melakukan penjajahan di tanah Palestina. Nggak ada, gue liat di media mainstream di internasional ini kayak yang rame-rame gitu ya, nggak ada gitu sih kayak. Tapi yang bikin unik sih, yang ngeramein malah pemimpin negara lain, negara barat. Kayak presiden negara kita ya mengucapin bela sungkawa sih, tapi kayak nggak mention siapa penyebab ataupun dalang dibalik atas kematian ataupun meninggalnya 3 penjaga kedamaian United Nations dari tentara nasional kita. Ya semoga ini menjadi kayak semacam awakening buat siapapun gitu ya, bahwasanya rakyat bantu rakyat gitu. Sejatinya kan tentara itu kan ataupun polisi ya, misalkan rakyat biasa yang dipersenjatai kan. Kayak ya kalau ada yang meninggal juga pasti masyarakat sipil juga bantu menyuarakan lah.
Nih bahkan UNIFIL sendiri ngomong ya, today UNIFIL paid tribute to the life and work of Major Sulmi Aditya Iskandar, First Sergeant Muhammad Nur Ikhwan, and Corporal Farizal Ramadan from Indonesia. Ini akun resmi dari United Nations Interim Force di Lebanon, who lost their life, yang kehilangan nyawanya in 2 incidents on March 29 and 30. Kehilangan nyawanya di 2 insiden pada Maret 29 dan 30 while bravely carrying other duties in South Lebanon, ketika sedang menjalankan tugasnya di Lebanon Selatan. Bahkan akun dari UN sendiri merilis pernyataan via X, meskipun ada beberapa banyak orang juga yang masih mempertanyakan, misalnya kayak diperjelas dong siapa dong yang ngebunuh. Nih seperti akun gue nggak tahu nih siapa ya, Muhammad Safa, nggak tahu deh, ini gue nggak tahu ya, misalnya perwakilan dari UN kah atau apa. Lihat dari profile picture-nya, this is a picture taken by a UN peacekeeper at their base in Lebanon. Inilah foto yang diambil dari UN peacekeeper di markas mereka di Lebanon, showing IDF soldiers raising an Israeli flag, menunjukkan tentara Israel yang sedang mengibarkan bendera Israel the day after they killed 3 UN peacekeepers and wounded others, di hari di mana mereka membunuh 3 penjaga perdamaian, pasukan penjaga perdamaian UN ya, which is dari Indonesia, dan menyakiti yang lain. Israel cannot continue to be treated as a full member of the UN. This is what the UN Charter says. Ya, misalnya kayak kedepannya Israel nggak boleh kayak diperlakukan sebagai anggota penuh dari UN gitu, karena mereka sendiri tidak menjaga perdamaian dunia gitu sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara-negara lain. Oke, kita lanjut, kita cari-cari lagi berita yang lainnya. Ya, Pak Prabowo, tolong dong secara tegas gitu, secara eksplisit mengatakan siapa. Ini kan antara negara kita gitu, masa presidennya sendiri nggak tegas gitu dengan menyebutkan penyebab utama dari kematian prajurit yang dia punya. Nah ini nih berita, gue baru dapat lagi nih, misalnya kayak setelah scroll beberapa tweet gitu ya, gue lihat dari akun Muhammad siapa, oh ternyata Executive Director Diplomat Relation PVA English International Organization with Special Consultant. Oke, main representative at UN. Oke, representatif utama ya di United Nation. By the way, let's just continue to read this long tweet. Why doesn't the media talk about the peacekeeper killed by Israel and Lebanon? Ya kenapa banyak media gitu yang nggak ngomongin soal meninggalnya pasukan penjaga perdamaian di yang dibunuh oleh Israel di Lebanon gitu. Israel deliberately killed 3 UN Indonesian peacekeeper. Ya ini confirm ya berarti dari main representative UN aja mention negaranya gitu, Indonesia, and wounded others, dan melukai yang lain di Lebanon. Israel cannot continue to be treated as a full member. Oh ya, yang tadi ini sih. Panjangnya, attacking UN peacekeepers is an abomination which was in the past perpetrated by terrorists but never by member of the UN. Iya bener, misalnya kayak lu sebuah negara yang tergabung dalam United Nation, harusnya lu menjadi elemen penyatu negara-negara lain dikala kita diselubungi banyak perbedaan. Tapi ternyata lu membunuh gitu ya, menyerang peacekeepernya UN, pasukan penjaga perdamaian United Nation, yang dimana itu adalah sebelumnya dilakukan oleh teroris, tapi sekarang tapi tidak pernah dilakukan oleh member of the UN gitu, kata Muhammad Safa. Some of you pretended to care what the UN had to say in 1948. Apa tuh? Dia ngomong apa tuh? Coba teman-teman tolong komen apa yang maksudnya konteksnya apa nih? Some of you pretended to care what the UN had to say in 1948. Do you care that the UN of today has had more UN personnel killed in the last 2 years than it is history? Ya, sayangnya banyak yang diam. This is the moment we can salvage what remains of the UN and international law.
Ya iya, ya, harus ya menjadi perhatian siapapun gitu ya yang punya kewenangan dengan skala internasional. I call on everyone to unite for the sake of our humanity and to end impunity for violating international law. Ya buat siapapun, Muhammad Safani bilang, ayo bersatu atas nama kemanusiaan untuk menghentikan impunitas terhadap perlawanan hukum internasional yang melanggar hukum internasional. Ya seperti itulah ya, kayak mereka bisa semena-mena karena di-backing oleh US dan Pak Presiden kita berteman dengan mereka. That is what it is ya. The 48% decide. Kita baca-baca lagi yang lain. Macam manusia dengan gambaran animenya. Titan pria Solo. Lagi nih, Draka Gibran, Gopal, Ganjar, Bejir, Memet. Waduh. Dan BG. Super. Kenapa posenya mirip banget Bejir? Kalau ketutup. Man tadi Supri. Squidward handsome dari Corbusier. Supri Arek Rating. Dennis Adis, bajunya mirip lagi. Kurozomi Orochi. Kurozomi Orochi. Siapa lagi? Kumang kelihatan muslim. Apa Regen? Dennis, pengambilan posisi wajahnya itu mirip banget lagi. Dia kayak nyerong gitu kan. Shin Estefes, Rizalmuk siapa Bejir, gue nggak tahu. Mohon maaf ya Rizalmuk. Crazy Frog, Pragos, Thomas Alva Edison. Ini gimana kabarnya? Ini dulu beberapa waktu lalu FYP di TikTok saya, tapi udah nggak pernah lewat lagi. Trafalgar Law, Dini Chandler, mirip sih. Woody Mai Basang kan ya. Untuk mungkin itu ya teman-teman konten hari ini. Jadi doakan mudah-mudahan gue bisa konsisten seminggu at least 2-3 video lah ya. Mungkin gue akan mempelajari gitu ya, melihat fenomena sosial apa yang terjadi di masyarakat melalui sosial media. Mungkin gitu ya teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye.